Ya, kita mulai ya dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Bang Kakak yang dirahmati Allah. Ruqyah bukan sesuatu yang tabu ya, bukan. Secara syar'inya malah kalau kita ada masalah baik medis maupun non medis, maka ikhtiar salah satu yang diizinkan adalah ruqyah yang syar'i ya. Yang dilarang yang tidak syar'i, yang menggunakan bantuan jin, yang menggunakan jampi-jampi, ya tidak boleh. Insya Allah kita hanya bergantung 100% kepada Allah. Kalau kita datang pun disandarkan kesembuhan kepada kami, tidak boleh. Masuknya ke wilayah syirik gitu. Kenapa? Saya makhluk, ya kan? Kalau wasilah, ya insya Allah, ya kan? Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya mungkin ikhtiar bagian yang diridhoi Allah dengan cara yang halal ya, tidak boleh yang haram. Nah, insya Allah saya tidak bisa apa-apa, istri saya tidak bisa, kita hanya bantu doa saja. Paling ada beberapa hal yang saya kasih nasihat gitu ya. Tadi menurut ceritanya Abang Kakak ini sudah belasan tahun ya menikah ya, belum punya anak. Terus problemnya sekarang ini sudah keguguran berapa kali? 3 kali. Terus yang paling sering saat ini sering menstruasi itu lama atau sakit? Lama. Ya, tidak normal gitu ya. Nah, itu bertahun-tahun juga. Oh, tapi tidak sakit. Oh, gitu ya. Baik. Ikhtiarnya baru ke medis semua ya, ke dokter ya. Masih minum vitamin nih? Atau obat gitu? Untuk apa? Penguat kandungan kah? Normalkan haid. Oh gitu ya ya. Oke. Insya Allah kita bantu coba. Mbak, saya kasih nasihat untuk diri kita juga ya. Khususnya tadi tentang yang mudah capek ya, mudah lelah. Punya bawaan lebih mudah marah, gampang emosi, ya. Mau sembuh enggak? Karena Allah nih, saya tanya, sungguh mau sembuh? Nah, saya kasih nasihat, berhenti untuk marah, karena Allah. Maka kalau marah itu pundaknya berat, bisa jadi tempat tinggalnya jin ada di situ. Maka saya tadi tanya, gampang capek, pundaknya berat. Itu karena kita pengalaman saja. Saya tidak lihat sedikit pun ada apa di belakang di badan Mbak itu tidak ada. Ini hanya pengalaman yang sering ya. Saya kasih beberapa nasihat saja. Nomor 1, hilangkan suudzon mulai hari ini kepada siapapun. Kenapa? Prasangka, mencari-cari kesalahan orang, apalagi menceritakan keburukan orang, sungguh dilarang sama Allah. Maka hilangkan ini semuanya karena Allah sampai kita mati. Tidak ada bang prasangka itu. Karena kalau prasangka kita biarkan terus, maka jin masuk lewat pikiran kita dan dia akan membuat sakit kepala kita. Dia bisa mukul, bisa ngikat otak kita, bisa ngeremat-ngeremat otak kita, bahkan bisa dimakan. Nah itu biasanya yang kayak gitu untuk linglung. Nah ini saya memperingatkan, ngasih nasihat saja ya, karena betul-betul dilarang di dalam Al-Quran. Itu sebagai firman Allah yang kita imani sama-sama. Nah aplikasinya betul-betul berhentilah untuk berpikir seujat. Yang kedua, lapangkan pikiran, lapangkan hati kita untuk memaafkan siapa saja. Siapa saja. Terutama keluarga terdekat kita. Pertanyaan saya satu, ada jengkel nggak kepada keluarga? Pada orang tua? Tidak ada ya.
Ada jengkel pada suami? Nah, ini mau sembuh karena Allah. Saya tanya apa adanya. Nah, kalau masih ada kejengkelan suami kepada keluarga, terutama suami, ini pintu surganya. Ibaratnya kunci surga ada pada suami. Nanti kaitannya dengan rahim seperti apa? Allah yang akan jawab. Maka sanggup nggak nih untuk memaafkan siapa saja? Karena kita datang kepada Allah nanti kalau tanpa ampunan, ridho Allah, mana kita nak masuk surga? Betul Pak? Maka disuruh banyak-banyak istighfar. Ya. Ini nasihat saya sungguh-sungguh. Hilangkan perasaan membenci. Jadi hablum minan nas, maafkan semua orang karena Allah. Jadi kalau kita menikah karena Allah, yang memisahkan kita mati pun karena Allah. Udah lillah. Jadi tidak menengok kekurangan suami, bisa jadi adalah kelebihan untuk diri kita, atau sebaliknya kekurangan istri adalah bagian mungkin kelebihan dari suami. Jadi kalau dua-duanya klop, kita saling memahami dan lillah, masya Allah hidup itu santai, hidup itu normal. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah kalau kita gampang marah dan ada perasaan tak bisa memaafkan, belum lillah nih kita nih, masih ada dendam, masih ada dongkol. Ya, nomor 2 ini betul-betul cukup berat untuk orang yang sulit memaafkan. Nah, jangan sampai nih kita mau berdoa lalu ada batas pula. Batasnya apa tuh? Diri kita sendiri tak siap untuk memaafkan orang. Ini batas ini. Nah, ini banyak kejadian nih. Tak terjadi apa-apa, walau alam, kenapa kita tak bisa memaafkan orang lain? Ya. Hablum minan nas. Yang ketiga, nah kita tempatnya lalai nih, manusia, makhluk hidup. Siapa saja, kita bukan nabi, kita bukan ulama, kita hamba Allah, makhluk biasa yang pasti mati dan pasti salah. Jika kita sampai merasa kita lebih baik, kita tak ada dosa, kita hebat, maka sombong. Ini bagian daripada kesenangan jin. Nah, jadi yang ketiga ini adalah banyak-banyak minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita. Bisa jadi kepada bapak ibu kita, bisa jadi kepada suami kita, bisa jadi kepada keluarga kita, bisa jadi kepada orang-orang terdekat kita. Wallahu alam. Hanya mbak dan abang yang tahu. Maka betul-betul ini bukan hanya mbak aja nih, saya mengingatkan juga diri kami. Betul-betul. Nah, ya. Jadi banyak-banyaklah nih minta ampun sama Allah nih. Ini datang kan tujuannya mau sembuh. Betul Bang? Nah, gimana kalau kita mau sembuh kepada Allah, tetapi firman Allah sendiri yang meminta kita untuk mudah memaafkan orang, masih belum bisa, kan repot. Ya, dalam firman-Nya, wa nunaziru minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Gimana mau dapat rahmat, Bang? Kalau kita sendiri menutup diri. Ya kan? Kalau mau sembuh, mau sehat, mau dapat rahmat, tapi mau didoakan, mau kita berdoa kepada Allah, kita belum sanggup untuk memaafkan, ini berat. Minta sama Allah, minta ampun sungguh-sungguh ya. Nah, dan selamanya itu bukan karena mau datang ruqyah nih Bang. Kami nak sehatin saja nih. Karena kesembuhan, wa idza maritu fahuwa yasfi. Ya, dengan Al-Qur'an itu penyembuh, maka sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Jika kita ada masalah, kita ada penyakit, maka aku yang menyembuhkan. Allah bilang begitu Bang. Jadi kami hanya bantu doa nih. Wallahi yang menyembuhkan Allah. Apakah ada yang mengganggu dari segi penyakit medis dan non medis? Wallahu alam. Kalau dari cerita Mbak Abang tadi seperti itu, sudah ikhtiar kepada medis dan lain-lain, belum dikaruniakan kesembuhan, wallahu alam. Maka kita minta hari ini kepada Allah nih. Ini ikhtiar yang sebaik-baik ikhtiar, datang kepada Allah. 3 ya tadi ya, saya hanya kasih nasihat nih. Ya, jangan suudzon, memaafkan orang lain, dan kita minta ampun kepada Allah. Insya Allah ini aja. Ya Mbak ya, silakan bantu niatkan kepada Allah. Baik, niatkan abang kakak satu ya untuk sembuh dari penyakit medis. Medisnya apa tadi?
Menstruasi yang lama tak sembuh-sembuh, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, non medis. Ada rasa was-wasnya, ada jengkelnya, ada marahnya, ada mungkin dendamnya, atau kita mungkin sholat sering tak khusyuk, sering menunda-nunda sholat, gangguan non medis. Minta sama Allah sembuh dari penyakit medis dan non medis. Ini aja nasihat saya. Jadi betul-betul niatkan hanya kepada Allah. Saya hanya bantu doa. Kalau memang ada yang mengganggu atas izin Allah, mudah-mudahan Allah angkat semuanya. Allah bisa hadirkan yang ganggu, didakwai saja. Insya Allah ya, kita mulai. Silahkan diniatkan dalam hati. Nah, kita coba ya. Banyak istighfar ya. Mas, tanyain jimat, jimat. Tidak ada. Jadi, tidak apa-apa. Tidak ada ini, tidak ada megang jimat nih, sama sekali. Jangan khawatir. Ya kan, kalau memang ada, saya hanya memperingatkan musyrik dan jangan diulang. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya. Baik, silakan banyak istighfar pada Allah, kita bantu doa aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Kamu yang sama Mbak ini? Astagfirullah. Sejak kapan berada di badannya? 7 tahun Pak Ustadz. 7 tahun. Kamu bikin kaget aja kamu. Kamu masuk dari mana? Ya, Jin. Kamu menghancurkan buhulnya kah? Oh. Kamu mau bersahadat? Ada berapa jin yang mau bersahadat? 2. Iya, di suami istri kah? Oh ya, sudah kamu pimpin ya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Hancurkan buhulnya semuanya. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Masya Allah, banyak istighfar Bang Sujin. Minta ampun sama Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Ya baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya atas izin Allah, kamu dapat ya pertolongan dari Allah insya Allah. Saya mau tanya dulu, kamu di badannya masuk dari mana? Sudah lama. Apa? Sudah lama. Iya sudah lama. Kamu datang sendiri atau dikirim? Sendiri. Sendiri.
Kamu nyaman di badannya? Kadang-kadang Kadang-kadang. Nyamannya pada saat apa? bermaksiat pada Tuhannya, Seperti apa? tidak sholat, Tidak sholat, tidak memegang kitab, tidak memegang Al-Quran, berkelahi suami istri, dan dengan keluarga. dengan keluarga juga. Kamu dapat makan di situ? Tentu Allahu Akbar. serta asap rokok Asap rokok, apa? dan musik. Astagfirullah. Asap rokok, musik, semuanya dapat makan kenyang di situ. Tentu Kalau ada yang merokok, apa yang kamu rasakan? tenaga, Tenaga, kuat maksudnya. ya, Terus senang ya, gitu. Oke. Kamu ada ganggu istrinya ini? ya, Kamu ada ganggu ke rahimnya? semua Semuanya? Kamu apakan? diikat, Rahimnya? semua Semuanya? Tujuannya apa? sakit. Sakit. Kamu juga halang-halangi kalau dia mau punya anak ini? Nje, Kamu apakan rahimnya? tidak, Terus? cuma ditaruh barang. Ditaruh barang? Ya, Taruh barang maksudnya? iya, Kamu taruh di mana? di rahimnya, Di rahimnya. Iya. Kamu taruh. Tujuannya? menghalang jalan. Menghalangi jalan. Iya. Oh gitu. Ini berapa kali keguguran kamu juga yang ganggu kah? Tidak bisa, Tidak bisa. tapi penyebab ya, Penyebabnya iya. Kamu Iya. tadi pasang barang di rahimnya. ya, Oh gitu. Kamu disuruh kah itu? tidak. Enggak. Baik. Mohon maaf Pak Ustadz, Kenapa? tak bisa lama-lama, Iya baik. Aku tanya dulu. Apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu masuk Islam? lemah, Lemah. Nah, merasa nggak kalau kita ini adalah makhluk yang nggak punya apa-apa? Terus apa yang terjadi? lemah karena memikirkan dosa Pak Ustadz. Istighfar, minta ampun sama Allah. Ya, jika kita sungguh-sungguh minta ampun sama Allah, kita beriman kepada Allah, mati dalam keadaan beriman, surganya Allah menunggu. Minta maaf lahir batin abang kakak. Abang, Masya Allah. Sampai terulang lagi ya. Kamu ke suaminya gangguannya apa? Sempat membuat pikiran kalut Heeh, dan pikiran ingin kamu. menceraikan istri. Kamu sudah mulai tiupkan itu. Ya, Astagfirullah. Ini yang kamu rasakan apa nih setelah kamu masuk Islam sungguh-sungguh? sedih Pak Ustadz. Sedih. Sedih dari apa? Dosa, Allahu Akbar. Baru sadar sekarang. Selama ini kamu nggak punya kesadaran untuk sombong, sombong. Perhatikan. Ini nggak main-main nih. merasa aman, Merasa aman? Aman dari apa? murka Allah. Oh, merasa kamu dijamin nanti di surganya. Astagfirullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, Bang. Masya Allah. A'udzu bikalimatillah. Ini bukan tontonan ya, mbaknya. Merasa enak di pundaknya, atau ada yang merasa lepas? Ya, ya sudah, insya Allah. Mungkin efek daripada tempat. Sama suami Mbak. Ya, Jengkel. kita tidak ada ruqyah 2 kali ya Bang ya. Iya, iya. Nanti kalau ruqyah berkali-kali, nanti menyandarkan kesembuhan itu kepada makhluk. Jangan, minta sama Allah. Tadi udah sangat jelas ya, dari mana kita mulai pemarah, betul. Sudah mulai kita jauh daripada Allah, maka jin mengganggu tadi. Nah, maka sungguh-sungguhlah hari ini saya cukup memberikan nasihat, ya. Maka insya Allah jika maka tadi kita tanya, ada tidak jengkel pada keluarga dan suami. Maka hari ini atas pertolongan Allah jangan diulang nih. Ya Bang ya, dapat momennya, dapat pelajaran hari ini. Nah, ikhtiar tetap disilakan, bukan tergantung kepada obat. Ikhtiar kita kepada Allah. Obat itu hanya sebab saja. Jika memang itu
Tapi jangan disandarkan kepada obatnya, nanti masuknya ke syirik lagi dan kita menduakan, karena yang menjadikan kan Allah. Ya, jika pasca ruqyah ada kehamilan dikasihkan rezeki luar biasa dengan anak misalnya, itu Allah, bukan dari saya. Ya, maka perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita, perbaiki Al-Quran kita. Lihat ya, sudah mulai jauh dari Al-Quran, mulai berani meninggalkan sholat. Sekali lagi Bang, sekali saja kita meninggalkan sholat, jin bersama kita, camkan baik-baik. Maka kalau dia udah buat rumah lagi di badan kita tadi, ya tengok ya, abang ada, kakak ada, masing-masing udah ditiupkan atau bercerai, sering kelahi sama keluarga bunda gitu. Maka tadi nasihat saya, buka pikiran kita dan hati kita untuk jadi orang yang pemaaf. Ya Bang, ini nasihat saya saja Mbak ya. Jadi semoga apa yang jadi niat Mbak untuk sembuh karena Allah, betul-betul nih Allah seperti memutihkan nih, bersih. Jangan biarkan. Maka jaga sholatnya tepat waktu, 5 waktu karena Allah. Jaga zikirnya, zikir pagi petang, ibadah amal soleh ditingkatkan. Masya Allah. Memaafkan suami istri. Ya. Ya. Saling memaafkan suami istri sampai benar. Kita maaf sama orang tua dan mertua. Itu penting. Terus hidup itu ya harus rukun, harus happy Bang, suami istri. Banyak-banyak sedekah, bantu tetangga sekitar, bantu orang dekat kita siapa. Ya tingkatkan terus amal soleh. Bukan kepengin balasan, biar Allah yang balas sendiri. Jangan kepengin dilihat, jangan kepengin dianggap orang baik. Jangan, itu belum lillah namanya. Ya sedekah aja karena Allah, karena perintah Allah kan, ada haknya daripada harta kita untuk orang lain, untuk fakir miskin, untuk duafa, untuk pengemis, untuk fisabilillah. Masya Allah, itu udah disiapkan sama Allah. Nah kalau kita pelit, sempitlah hidup kita nih. Ya sempit hidup kita. Biar duit banyak pun rasanya sempit aja hidup tuh. Bisa sakit, bisa keluarga tak tentram, bisa kita nih rasa tak cukup terus. Kan rasanya sempit aja hidup nih. Ya. Insyaallah itu aja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.